Saat kedua balita itu memasuki aula, tamu yang lain langsung tertarik pada mereka. Lois mengenakan setelan biru, sedangkan Emily mengenakan gaun merah jambu lengkap dengan mahkota. Mereka sangat menggemaskan dengan kacamata hitam dan tas ransel yang bergambar mobil-mobilan dan bunga. Rowan pernah menganggap Lois dan Emily sangat lucu, namun sejak mengetahui kebenaran, ia langsung mengubah pemikirannya. Senyum ramah benar-benar lenyap dari wajahnya. Emily, lihat, itu kakek baik hati yang membeli kita beasiswa, bisik Lois setelah mengamati suasana sejenak. Emily pun menoleh ke arah pria tua bertampang cemberut yang duduk di sofa dekat panggung. Benar, haluskah kita membelikan hadiahnya cekalang? Lois mengangguk sikap mereka berdua pun kompak membuka tas ransel. Setelah mengeluarkan selembar kertas, mereka berjalan menghampiri Rowan. Namun 2 meter dari sofa, langkah mereka dihentikan oleh Sean. Batas kalian hanya sampai di sini. Melihat tampang sangar sang asisten, Emily mengerutkan alis dan bersembunyi di balik punggung saudaranya. Sejak awal ia memang tidak suka laki-laki yang menyeramkan itu. Lain halnya dengan Lois, ia mendongak dengan mata bulat. Kenapa? Hanya sampai di sini? Kami ingin membelikan kakek itu hadiah, selidik Lois lantang. Menyaksikan keberanian Lois, Rowan menaikkan sebelah alis. Matanya kemudian tertuju pada kertas yang dibawa oleh balita itu. Penasaran ia pun berdeham dan Sean langsung memberikan jalan. Selamat pagi, Tuan. Lois menggandeng tangan sang adik untuk melangkah maju. Aku dan Emily sangat berterima kasih karena kamu sudah membeli kami beasiswa. Kami juga senang bisa datang ke acara yang keren ini. Karena itu, kami ingin membelimu hadiah. Sambil sesekali melirik ke arah Sean, Emily keluar dari balik punggung Lois. Kami baru membeli pensil warna. Jadi kami memutuskan untuk membelikan gambar pertama kami kepadamu. Emily menyerahkan kertasnya kepada Rowan, tangan mungilnya tampak gemetar. Melihat wajah manis itu, Rowan tiba-tiba teringat akan Kara. Kebenciannya bangkit, ia enggan mengambil kertas. Mendapat penolakan semacam itu, kerut alis Emily bertambah dalam. Ia kebingungan dan menoleh ke arah Lois seolah meminta bantuan. Tuan, adikku membelimu hadiah. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Itu tidak sopan, ujar Lois sambil menggeleng heran. Kalianlah yang tidak sopan. Siapa yang mengajari kalian untuk memakai kacamata hitam saat berbicara kepada orang tua? Ini di dalam ruangan. Sudah 2 kali kalian melakukan kesalahan itu. Pipi Lois pun menggembung. Ia tidak pernah tahu ada aturan semacam itu. Namun setelah menghela nafas, ia membuka kaca matanya. Sekarang, apakah kau sudah mau menerima hadiah dari kami? Rowan tertegun, matanya melebar melihat sosok yang begitu mirip dengan perang kecil. Matamu abu-abu. Lois berkedip bingung. Iya, mata Emily juga abu-abu. Nafas Rowan mendadak berat, pemikiran aneh melintas di benaknya. Dari mana kau mendapat lensa itu? Ibumu yang memberikannya. Lois menggeleng cepat sehingga pipi gembulnya bergoyang. Mata mama berwarna kuning seperti tembaga.
Jadi kami berpikir kalau kami mewarisi gen dari papa. Ia salah mengartikan pertanyaan Rowan. Lalu, di mana ayah kalian? Lois dan Emily pun bertatapan, raut mereka berubah drastis setelah menempatkan kertasnya di pangkuan Rowan. Emily berbalik pergi. Lois menggembungkan pipi melihat kesedihan sang adik. Tuan, kami hanya ingin membelikan hadiah ini kepadamu. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh membuangnya. Sekarang permisi, kami harus latihan pidato lagi. Usai meletakkan kertasnya, Lois menyusul Emily. Rowan terheran-heran menyaksikan respon kedua balita itu. Sesaat kemudian tatapannya jatuh ke atas kertas. Sebuah mobil keren tergambar di sana. Di sampingnya ada roket dan robot-robot terbang. Seorang anak laki-laki dan perempuan sedang bergandeng tangan. Mereka diapit oleh dua orang wanita dan di dekat mereka ada seorang pria berjas dengan rambut yang mulai memutih. Gambar yang dibuat Emily serupa, hanya saja kelima orang itu sedang bermain di taman bunga yang dipenuhi kupu-kupu. Ada sebuah boneka lemon ditumpukan buku-buku dan seorang pria yang hanya tampak punggungnya di bawah pohon. Sandiwara apa yang mereka mainkan ini? Dari bawah kerut alisnya, Rowan memperhatikan si kembar. Lois tampak sedang menghibur Emily dengan mengelus pipinya. Lalu dengan sepenuh hati ia memakaikan kacamata hitam di wajah sang adik. Dan kenapa mereka memiliki mata yang sama dengan Frank? Setelah merenung sesaat, Rowan mengisyaratkan Sean untuk mendekat. Cari tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Sepanjang acara, Rowan tidak bisa fokus. Beragam skenario melintas dalam pikirannya. Ketika si kembar selesai memberikan pidato yang menghangatkan suasana, barulah perhatiannya beralih pada Kara. Mereka baru saja berlari menghampiri sang ibu yang duduk di deretan kursi paling belakang. Mama, bagaimana pidato kami? Apakah kami keren? Tanya Lois dengan pipi bersemu sambil membetulkan dasi kupu-kupunya. Kara tersenyum. Sangat keren, malaikat kecil mama memang hebat. Tapi tadi aku sempat terdiam sebentar. Aku lupa apa yang harus diucapkan karena jantungku berdetak sangat kencang. Tutur Emily dengan bibir maju. Benarkah Mama tidak memperhatikannya? Kalian berdua terlihat begitu santai. Banyak orang memotret kalian karena tampil begitu memukau. Sementara sang ibu merapikan rambutnya, Emily kembali tersenyum. Kalau begitu, Mama harus memperlihatkan rekaman kami kepada nenek. Nenek pasti juga akan senang dan bangga. Kara mengangguk. Selama sisa acara, ia membiarkan si kembar duduk di pangkuannya sambil berceloteh riang. Usai penutupan, banyak orang ingin berfoto dengan si kembar. Kara pun mengizinkan dan mengawasi dari jarak terbatas. Tiba-tiba sebuah suara menyapa. Aku tidak menyangka perempuan sepertimu memiliki anak-anak yang begitu pintar. Kara menoleh. Sesuai dugaan, Rowan memang mendatanginya. Ia yakin pria tua itu telah mengetahui semuanya. Terima kasih Tuan Besar Harper. Mereka memang kebanggaan saya. Mengamati ketenangan Kara dalam menghadapinya, Rowan menurunkan sebelah alis.
Bukankah gadis itu seharusnya panik karena identitasnya terbongkar? Namun sebelum Rowan melontarkan pertanyaan, Kara lebih dulu menyela dengan ekspresi santai. Tuan Harper, apakah Anda punya sedikit waktu? Ada yang harus saya bicarakan dengan Anda. Bicarakan saja, sahut Rowan seolah tak acuh. Kara pun menjauh dari keramaian, matanya sesekali mengawasi si kembar. Sekarang, karena Anda sudah tahu bahwa saya seorang ibu tunggal, apakah Anda masih percaya bahwa cucu Anda bisa menyukai saya? Rowan bergeming, ia menduga-duga kemana arah pembicaraan yang Kara setir. Hubungan kami tidak seperti yang Anda bayangkan. Tuan muda hanya memanfaatkan kesalahpahaman ini sebagai kesempatan untuk lolos dari perjodohan. Rowan mengatupkan bibir lebih rapat, matanya menyipit mengamati kejujuran Kara. Kenapa kau mengatakan itu? Apa maumu? Saya hanya ingin hidup bebas, hidup damai bersama anak-anak saya. Saya tidak mau dilibatkan lagi dalam urusan keluarga kalian yang sama sekali tidak saya mengerti. Karena itu, saya punya tawaran bagus untuk Anda. Kara tersenyum meyakinkan, mengingat bahwa gadis itu cakap dalam bernegosiasi. Rowan tidak langsung mempercayainya. Kau mahir dalam menjerat laki-laki kaya, bukan? Tawaran yang kau ajukan pasti hanya menguntungkan dirimu. Kara meninggikan sebelah sudut bibir seolah meremehkan. Saya yakin Anda sedang kebingungan mencari cara untuk mengalahkan Frank Harper. Anda tidak bisa melukainya karena dia cucu Anda sendiri. Tapi tanpa kekerasan ataupun ancaman, dia tidak akan menurut. Bisa dikatakan, Anda tidak punya alat yang tepat untuk mengendalikannya. Rowan menahan nafas. Yang dikatakan Kara memang benar, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya. Karena itu, saya ingin menawarkan bantuan. Saya bisa membuat cucu Anda menyetujui perjodohan. Mata Rowan melebar. Taktik Kara sungguh di luar dugaan. Berapa yang kau minta? Tanyanya dengan nada menghina. Minus 72 miliar. Rowan tidak mampu menutupi keheranan. Minus. Tuan muda memaksa saya untuk menyetujui kesepakatan. Dia mengirim uang sebanyak itu agar saya tidak bisa menolak. Tapi saya tetap tidak mau. Sudah beberapa kali saya mencoba untuk mentransfer uang itu kembali, tapi transaksinya selalu gagal. Kau mau menyerahkan uang itu kepadaku? Tanya Rowan ragu. Kara mengangguk. Benar, seperti yang sudah saya katakan. Saya hanya butuh kebebasan. Jadi Kara maju sedikit dan merendahkan suara. Saya akan dengan senang hati mengembalikan tuan muda kepada tunangannya. Dengan catatan, Anda tidak boleh membahayakan saya sekeluarga. Rowan bimbang, suara Kara terlalu meyakinkan. Sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara Lois dan Emily memecah fokusnya. Mama! Mama! Sambil tertawa-tawa si kembar memeluk kaki Kara. Lihatlah, kami dapat banyak hadiah dari penggemar. Lois memamerkan beberapa bungkus coklat di tasnya. Penggemar? Kara terbelalak. Iya Mama, orang-orang tadi bilang kalau mereka adalah penggemar kami karena kami keren dan pintar. Sambung Emily sambil membetulkan mahkotanya. Sementara Kara tertawa kecil, tatapan si kembar beralih ke Rowan.
mengenal kakek ini, bisik Lois sambil menempatkan satu tangan di sebelah mulut. Tentu saja, Tuan Harper adalah kakek dari bos Mama. Kakek dari CEO yang menyebalkan itu. Rowan terbelalak mendengar julukan yang disebut Lois. Cucuku menyebalkan. Iya, sejak Mama bekerja dengannya, Mama jadi jarang pulang. Mama mendapat tugas yang sangat banyak darinya. Jelas Lois dengan wajah muram. Emily mengangguk-angguk di sampingnya. Sepertinya dia juga menindas dan memarahi Mama. Mama jadi lebih sedih sejak pindah di kota ini. Selain itu, Mama juga semakin kurus dan sering kelelahan. Bisakah kau bilang kepada cucumu agar tidak jahat kepada Mama? Pinta Emily dengan mata bulat yang memancarkan harapan. Suara manisnya menggetarkan hati Rowan. Namun pria tua itu tidak ingin lengah. Ia mendeham tepat ketika ia hendak menjawab. Emily kembali bicara. Mama, apakah Mama ingat kakek baik hati yang kami ceritakan saat kami diam-diam mengikuti seleksi? Tuan inilah orangnya. Dia yang membeli kami beasiswa. Benar, berkat Tuan inilah kami bisa bersekolah gratis di TK Xavier. Lois melompat sekali, pipinya yang bersemu merah tampak semakin menggemaskan. Benarkah? Wah, Rowan tahu bahwa Kara berpura-pura terkesan agar tidak mengecewakan si kembar. Terima kasih banyak, Tuan Harper. Anda sungguh berhati mulia. Rowan merasa ada makna lain dari perkataan itu. Ia mendesah samar lalu melihat jam tangan platinumnya. Aku punya banyak agenda lain. Anak-anak, jagalah ibu kalian agar tidak dekat-dekat dengan cucuku. Siap, Tuan, sahut Lois dan Emily seperti awak kapal kepada kaptennya. Sedetik kemudian Rowan pergi dari hadapan Kara. Ia butuh waktu untuk mencerna keadaan. Namun sebelum keluar dari pintu utama, Sean berbisik kepadanya. Tuan, arah selatan. Rowan spontan menoleh ke belakang. Para pengawal bergeser sedikit agar tidak menghalangi jalan. Menyaksikan Ben Wilson sedang menyapa Kara dan si kembar. Ia terperangah. Apa yang bocah itu lakukan di sini? Selang beberapa saat ia mendengus. Bocah itu juga menginginkan Kara. Perlahan-lahan sudut bibirnya terangkat dan kepalanya mengangguk-angguk. Ia baru saja menemukan jalan keluar baru. Sean, segera undang Ben Wilson untuk makan malam bersamaku. Ada kesepakatan khusus yang ingin kutawarkan kepadanya. Baik, Tuan. Tak lama kemudian ponsel Ben berdenting. Namun melihat notifikasi pesan masuk, laki-laki itu mengabaikannya dan lanjut mengobrol. Ia sedang tidak ingin diganggu. Untuk hari ini sekian dulu ceritanya dan insya Allah akan saya sambung besok. Terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.